Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Hartiningsih MAG selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Tak lupa juga kepada teman-teman yang saya sayangi, izinkan kami untuk dapat mempresentasikan ketentuan hukum puasa dan macam-macam puasa beserta dalilnya. Sebelum memasuki pembahasan pada materi kali ini, izinkan kami untuk dapat memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kartika Wulandari dengan NIM 430302100004 beserta dua rekan saya, Ika Suci Melinda dengan NIM 430302100030 serta Rizka Delia Ananda dengan NIM 430302100054. Adapun 8 poin pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu diantaranya, yang pertama terdapat pengertian dan perintah puasa, yang kedua keutamaan puasa, yang ketiga apa saja syarat sah dan wajib puasa, yang keempat rukun puasa, yang kelima apa saja hal yang dapat membatalkan puasa, yang keenam pengertian puasa wajib dan macamnya, yang ketujuh pengertian puasa sunnah dan macamnya, dan yang terakhir terdapat hikmah dari puasa. Pengertian puasa berasal dari bahasa Arab yaitu Sham dan Syam. Al-misku wal kufuru anisyam yang artinya menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu, sedangkan secara istilah puasa berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan, bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi ada juga aturan waktunya yaitu pagi hari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ada perintah berpuasa terdapat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Keutamaan puasa. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "As-saumali wa ana ajzi bihi. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Wa khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi mir rihil miski." Yang artinya, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat, makan, dan minumnya karena aku. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi dari minyak wangi misk. Syarat sah dan syarat wajib puasa. Syarat sah puasa yaitu niat, beragama Islam, suci dari haid dan nifas, dan pada hari yang dibolehkan. Sedangkan syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, baligh, berakal, sehat, mampu, tidak dalam perjalanan, dan suci dari haid dan nifas. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Nah, pengertian niat itu ibadah yang kerjakan dengan hanya mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan yang lain seperti melakukannya demi makhluk. Nah, yang kedua itu sejak malam. Jumhur ulama sepakat bahwa niat untuk puasa fardu harus dimulai terpasang sejak sebelum memulai puasa, dan tidak sehukumnya berpuasa wajib bila tidak berniat sebelum fajar. Nah, yang ketiga itu ada melafazkan niat, yaitu mengucapkan lafaz atau kalimat niat. Nah, yang terakhir ini ada imsak. Rukun puasa yang kedua adalah imsak, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit dari fajar hingga masuk waktu malam ditandai dengan terbenamnya matahari. Yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum. 2. Muntah secara sengaja. 3. Haid dan nifas. 4. Murtad. Dan yang kelima, jima atau bersetubuh. Selanjutnya ada puasa wajib dan macamnya. Puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan sendiri ialah puasa yang dilakukan pada saat bulan Ramadan, dan ini merupakan puasa yang paling utama.
Yang kedua ada puasa qadha, yaitu puasa ganti dari puasa Ramadan yang ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga ada puasa nazar. Nazar dalam bahasa Arab berarti memiliki arti yaitu berjanji. Dan puasa ini wajib dilakukan ketika sesudah bernazar. Yang keempat ada puasa kafarat, yaitu puasa untuk membayar denda atau kafarat karena melakukan suatu pelanggaran. Puasa sunnah menurut ajaran Islam merupakan salah satu bagian ibadah sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan cinta atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ajaran Islam, puasa sunnah merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Daud, puasa yang dilakukan secara selang-seling. Yang kedua puasa Asyura dan Tasu'a, puasa yang dilaksanakan pada hari ke-9 dan 10 bulan Muharram. Yang ketiga ada puasa hari Arafah dan Tarwiyah, puasa yang dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah, sedangkan puasa Arafah itu adalah puasa yang dilakukan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat ada puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa sunnah Syawal yang dilakukan selama 6 hari. Yang kelima ada puasa Ayyamul Bid, puasa yang dilakukan selama 3 hari pada tengah bulan Hijriah berdasarkan kalender Qamariyah, yakni setiap tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah kecuali pada hari Tasyrik, yaitu 13 Zulhijjah. Yang keenam ada puasa Senin Kamis, puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Yang terakhir ada puasa bulan Sya'ban, puasa yang dilakukan pada hari ke-15 bulan Sya'ban. Hikmah berpuasa dapat meningkatkan rasa syukur, sarana takwa, menahan syahwat, dan melahirkan kasih sayang. Terakhir terdapat kesimpulannya yaitu puasa adalah hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, wajib bagi orang yang berpuasa untuk memperbaiki niat dalam puasanya sehingga niatnya adalah untuk Allah semata, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bersabar atas kesulitan yang dia jumpai. Karena itu merupakan kesulitan dalam rangka taat kepada Allah. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Kami dari kelompok 3 memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.